orang-orang zaman sekarang kan banyak kan settingan yang begini, settingan begitu supaya tadi. Kalau aku tuh sama Mas Saiful dari dulu berentertain sampai sekarang itu real. Saya tuh sama dia tuh konflik gitu. Jadi nggak ada yang nanti mami begini ya nanti. Sudah? Ya, Mam, mungkin sedikit kabar besok kan mantan mau keluar bebas tanggal 2 nih, Mam. Ya. Gimana, Mam? Seperti apa, sudah mendengar kabarnya sebelumnya atau gimana? Oh, senang alhamdulillah. Ya intinya kan mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan diberi kelancaran. Karena memang kan semua pasti kan intinya kita harus bisa memberikan doa yang baik buat orang lain supaya yang baik itu juga buat kita sendiri. Jadi aku sih berharap mudah-mudahan Mas Saiful bisa membuka lembaran baru, menutup masa lalu yang pahit, dan banyak rezekinya bisa diberi tempat untuk bisa mengembangkan skillnya dan dikelilingi oleh orang-orang yang tulus dan baik. Mam, mungkin ada rencana nggak sih mau ketemu langsung atau kesana nih pas nanti dia bebas? Kepengen, cuman kan nggak bisa ngomong, ada beberapa perempuan yang ini, jadi aku nggak enak. Aku juga udah punya suami juga kan. Kalau alhamdulillah sih seperti mengizinkan, is okay, nggak apa-apa gitu. Kalau mau jemput udah seperti saudara, sudah seperti kakak. Cuman kayaknya mohon maaf nih, aku juga nggak kepengen dibilang ini sih, paham kan? Iya, gitu. Aku nggak kepengen dibilang maaf nebeng dengan gitu ada ya, karena dulu orang-orang mungkin lupa sahabat-sahabatnya, aku pun masih datang walaupun aku mantan, cuman bedanya karena aku sudah punya suami, ya apa kata suami kan Mbak. Kecuali aku nggak punya pasangan, mungkin aku bisa seenaknya sendiri. Apalagi pas lagi COVID, terus PPKM. Jadi seandainya pun membantu melewat keuangan juga nggak banyak. Tapi setidaknya aku ingat gitu loh. Ya aku sih tidak minta balasan itu, cuman tidak ada di hati ini untuk nebeng gitu, nggak ada. Tapi bener-bener aku tuh mensupport beliaunya. Semoga beliau mendapatkan tempat di mana aja dan karirnya berkembang. Apa yang sudah habis sama Allah digantikan yang lebih banyak lagi. Tapi kan ada pro kontra nih, artinya dengan dulu kasus yang menjerat Bang Ipul dengan pelecehan seksualnya itu segala macam dilarang untuk masuk comeback lagi ke TV. Gimana, Mam? Itu kalau masalah larangan itu aku nggak tahu ya Mbak. Yang namanya rezeki kan dari segala arah. Bukan hanya di entertain, di luar entertain juga rezeki gitu. Jadi buat aku artis-artis yang tidak eksis di stasiun TV bukan berarti mereka sudah tenggelam. Bisa jadi mereka sudah punya bisnis yang lain yang lebih menguntungkan. Jadi rezeki itu nggak usah ditakutin gitu. Jadi santai aja orang berkata apapun, hanya aku secara pribadi janganlah kita melihat masa lalu orang. Yang lalu sudah biarlah berlalu. Terkecuali Mas Saiful menyenggol orang-orang atau merasa dirinya alim, itu berbeda lagi. Kalau selama ini kan Mas Saiful sudah membayar lah itu semua 5 tahun lebih ya. Itu sesuatu hal yang itu lama banget loh. Saya dulu 3 bulan aja udah kayak gimana. Apalagi beliau gitu. Jadi ya doakan yang baik-baik aja lah. Saya nggak bisa melarang siapapun karena namanya rezeki itu kan kita tidak tahu ya Mbak. Jadi janganlah kita memposisikan diri kita sebagai orang yang banyak dosa. Kita bukan orang yang sempurna. Tapi udah komunikasi langsung dengan pihak keluarga mungkin? Udah ada komunikasi langsung? Aku sudah WA abangnya. Kalau berkenan boleh nggak saya ketemu sama Mas Saiful kan gitu. Nggak ada kamera kok, mungkin hanya kan dari kemarin soalnya kita cuma virtual kan. Kita nggak bisa berkunjung langsung. Ya kepingin tahu keadaannya kayak gimana gitu. Tapi kalau memang beliaunya sibuk ya nggak apa-apa. Tapi saat ini utamakan Mas Saiful itu menabung dulu, cari rezeki dulu lah. Kalau nanti insya Allah kan dunia entertain itu sempit ya, pasti akan ketemu. Tapi Bang udah ada rencana buat satu program sama Bang? Iya, udah kerja bareng lagi gitu. Saya tuh sama Mas Saiful tuh kalau untuk urusan cari duit itu jodoh. Nggak tahu ya kenapa ada ibaratnya kalau dia berucap apa itu ada koneksi yang terkadang tuh keceplosan tanpa direncanakan. Kalau orang-orang zaman sekarang kan banyak kan settingan yang begini, settingan begitu supaya tadi. Kalau aku tuh sama Mas Saiful dari dulu berentertain sampai sekarang itu real. Saya tuh sama dia tuh konflik gitu. Jadi nggak ada yang
nanti mami begini ya, nanti papi begitu ya. Ini rata-rata suatu hal yang saya setting itu tidak naik. Tapi kalau udah settingannya dari Tuhan itu pasti naik. Iya. Kayak spontan aja gitu ya, Mama. Iya, jadi misalkan nih, aku pengen nyeting sesuatu nih karena dunia entertain gini-gini mau nggak mau kan sensasi itu perlu ya. Kita tidak munafik, sensasi di dunia entertain itu perlu. Tapi yang jangan sampai menjatuhkan orang. Ya. Nah, ketika sensasi itu dibuat oleh diri kita, itu nggak naik. Tapi kalau sensasi itu dibuat oleh orang lain dan orang lain, berarti tandanya aku nggak ikut kan? Itu mesti naik. Aku perhatikan, oh berarti Tuhan itu pengen segala sesuatunya itu realita dalam hidup aku.